Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdullah. Yang saya hormati Pak Kepala Pusat Prediksi Lembaga Pendidikan itu Pak An. Saya hormati para dekan, wakil direktur, ketua prodi dan pengurus prediksi. Siang ini kita bisa berjumpa melalui Zoom dalam rangka mengecek atau melihat progres perbaikan data prediksi kita yang telah dilakukan perbaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian beberapa waktu yang lalu. Yang pertama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih dulu pada Bapak dan Ibu yang telah berusaha untuk terus memperbaiki data kita di prediksi. Karena sudah masuk masa pemantauan, kita sekarang jadi masuk 1 tahun, karena kita akan habis di 2024 yang akan datang. Jadi kita sudah masuk masa pemantauan, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan lembaga kita, akreditasi secara keseluruhan, baik PT maupun APS, maka kita perlu berwanti-wanti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam data prediksi kita, terutama terkait dengan rasio dosen, karena dalam peraturan dan PT yang terbaru terkait dengan IPPA nomor 23 tahun 2022, untuk rasio dosen itu ditentukannya bahwa S1 adalah 1:40. Tingginya itu ya maksimalnya, kemudian untuk S2 1:20 paling banyaknya, kemudian untuk S3 1:10 untuk paling banyaknya. Nah, mungkin masih ada beberapa yang tertandai merah atau mungkin oranye terkait dengan data kita. Nah, oleh sebab itu mohon untuk dicek oleh Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan kepastian data kita. Karena ini sudah barang tentu akan menjadi pegangan prediksi dalam mengeluarkan status akreditasi kita, baik APS maupun APT atau APT maupun APS. Nah, oleh sebab itu kepada Bapak dan Ibu, untuk yang progresnya sudah sangat bagus, saya ucapkan terima kasih ya. Telah bekerja dengan sangat baik. Dan kepada yang belum, mohon untuk segera ditindaklanjuti beberapa hal yang perlu dilengkapinya. Bila menyangkut dengan kekurangan dosen home base, maka segeralah untuk berkomunikasi dengan direksi yang bersangkutan, baik fakultas maupun pascasarjana, untuk segera diambil langkah dalam menyelesaikan kekurangan dosen home base. Tadi saya melihat sebelumnya ada beberapa prodi yang masih mendapatkan catatan, sekalipun mungkin di tahun TS-nya sih tidak bermasalah gitu ya Bapak dan Ibu untuk rasionya. Tapi tetap saja itu untuk dilengkapi, dan sekarang juga diusahakan agar kelengkapan tersebut itu secepatnya tertanggulangi. Karena kita khawatir kalau satu saat ibaratnya pemantauan sudah dimulai, atau bahkan sekarang sudah dimulai, sementara data kita sedang masih masalah, maka itu akan berdampak terhadap kelanjutan nasib akreditasi kita semua. Kemudian juga kita masih ada PR ya Pak Isan terkait dengan prodi yang belum ditutup. Statusnya masih tetap ada dalam prediktinya, sekalipun prodi tersebut sudah tidak beroperasi baik di pasca maupun di fakultas. Ada beberapa prodi yang saya nomenklaturnya saja tidak kenal, tiba-tiba masih tersimpan di prediksi, masih ada. Oleh sebab itu kami sedang mengupayakan untuk segera ada penutupan, dan saya sudah meminta Pak Isan untuk segera bertemu dengan pihak prediksi untuk menyampaikan laporan bahwa prodi-prodi yang bersangkutan itu sudah tidak beroperasi lagi, kemudian bahkan nomenklatur sudah tidak dikenal.
ada prodi yang memang berubah nama, ya dari semacam filsafat atau apa tuh ya? Ada agama ya yang dia menjadi religious studies dalam studi dalam statusnya itu atau dalam pendidiknya masih tercantum sebagai prodi yang beroperasi. Sementara kita sudah mengalih-namakan nama tersebut dan tidak ada lagi operasionalnya di pascasarjana. Kemudian di prodi S1 juga sama, ada prodi yang masih menggantung. Itu memang pekerjaan atau PR kami, tapi yang jelas PR kita semua itu adalah tadi terkait dengan rasio dosen. Mohon diperhatikan sekali oleh Bapak dan Ibu. Dan secara khusus untuk pascasarjana itu ada satu prodi yang home base-nya itu hanya 2. Karena yang terdata sih 3, tapi yang satunya sudah meninggal. Kemudian yang 2-nya masih ada tercatat dalam. Nah, oleh sebab itu pihak pascasarjana nanti agar segera mengatasi itu, karena kalau 2 itu sangat riskan. Ini nggak mau disuarain. Sudah masuk zona berbahaya. Jadi mohon untuk segera diselesaikan kalau terkait dengan itu, karena ini adalah nyangkut dengan nasib prodi kita semua. Kalau ada satu prodi yang bermasalah, dampaknya juga kepada prodi-prodi lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih tadi progres perbaikannya sudah lumayan bagus. Itu adalah kerja Bapak dan Ibu yang luar biasa. Kemudian beberapa hal yang kurang, mohon nanti segera dilengkapi dan Pak Ihsan nanti akan menyampaikan progres secara ini ya, Pak, per prodi mungkin nanti ya, terkait dengan pekerjaan kita dan apa saja yang masih menggantung. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian itu yang saya bisa sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka acara ini. Ya. Terima kasih Pak Ihsan, Bapak dan Ibu sekalian di Zoom ini, baik Pak Wadek, Pak Wadir, Ketua Prodi, maupun para operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, siapa Pak? Maaf Pak. Terima kasih Pak Tua atas sambutannya, atas arahannya. Baik, mungkin selanjutnya saya akan coba tampilkan ya. Sekali. Baik Bapak Ibu, jelas ya terlihat. Bentar, belum buka ya, langsung screen aja. Baik, ini untuk ini kan mungkin sudah pada tahu ya untuk instrumen PEPA-nya. Saya coba tampilkan terkait laporan prediksi keseluruhannya, rekap laporan. Nah, ini kan waktu kita sekarang untuk perbaikan pelaporan, waktu kita sampai tanggal 12 Maret, Bapak Ibu ya, 12 Maret 2023. Jadi silakan masih ada waktu untuk memperbaiki. Dan di sini saya cek kalau untuk keseluruhan ya, ini untuk rekapan keseluruhan dulu. Ini 2021 genap itu ada yang 100% ya. Ada beberapa prodi. Nah ini nih. Ini ada beberapa prodi yang menjadi tidak 100%. 91 sampai 95% di 2021 dan 2021-2. Nah, ini tolong diperbaiki secepatnya. Ini ya. Ini untuk prodi IAT S2. Nah, itu tidak 100% di 2021 ganjil dan 2021 genap. Seperti itu. Terus ada juga yang masih belum 100% juga ini di 2021 ganjil genap sama 2020 genap. Ini 99%. Jadi ada beberapa yang belum di AKM-kan. Kalau ini tentang AKM dulu sebentar. Nah, ini di MPI S2. Nah, di MPI S2 yang lainnya ini ada 34 itu di 2022 ganjil. Oh ya, 2022 ganjil ini masih belum ya, masih belum ditutup. Nah, yang lainnya udah cukup aman. Jadi MPI S2 sama IAT S2. Nah, itu masih belum 100% AKM-nya. Tolong nanti diperhatikan.
Nah, terus untuk yang prodi-prodi yang akan ditutup, usahakan nanti tidak ada lagi yang perlu diperbaiki ya. Nah, saya prodi filsafat agama ini tolong nanti dicek lagi. Nah, ini ada 2020 genap, ini di 2020 genap ini ada 100%. Nah, tolong ini dihapus saja karena kan ditutup mungkin di tahun 2017 genap sudah ditutup. Nah, mohon nanti kepada operator filsafat agama S3 mungkin Pak Angga ya. Pak Angga mohon nanti dihapuskan dulu di 2020 genap terkait ada AKM yang masih masuk. Untuk terus yang lainnya ini prodi apa ini? Ini masalah IAI ya. IAI juga sama. Ini di tahun 2019 ganjil, 2019 genap, ini masih ada AKM yang masuk. Nah, mohon dihapus saja. Dan nanti insya Allah hari Kamis saya akan ke Jakarta untuk melakukan penutupan prodi yang 6 prodi. DMS, terus IAI, filsafat agama, dan juga mohon SK operasionalnya itu mohon dikasihkan ke saya atau SK izin pendiriannya untuk yang prodi-prodi yang mau ditutup karena itu sebagai syarat untuk penutupan prodi gitu. Ya mohon dicek lagi. Ini terkait ininya. Nah, untuk mengecek ini, mengecek siapa yang belum di AKM kan, nanti operator fakultas tolong dicek di sini ada rekap mahasiswa yang belum dilaporkan. Nah, ini mohon dicek lagi kepada operator fakultas untuk operator pasca ya. Ini untuk mengecek rekap mahasiswa yang belum dilaporkan. Kita lihat di 2020 genap tadi ada 2021 genap atau ganjil boleh coba klik dulu. Nah, ini. Di 2021 genap. Nah, ini ada beberapa prodi-prodi yang belum meng-AKM-kan biasanya. Ini ada ASI publik, fisika, ilmu Al-Quran tafsir, ilmu komunikasi, dan seterusnya. Nah, kalau kita klik di sini, nanti akan muncul daftar nama yang belum di AKM-kan. Kita lihat satu-satu. Yusuf Septiana misalkan ya. Nah, ini di 2021 ganjil dan 2021 genap itu nggak ada riwayatnya. Nah, ini mohon dicek lagi. Jadi masih ada waktu untuk Bapak Ibu, silakan dicek semua rekap mahasiswa pelaporannya oleh operator fakultasnya ya. Karena yang bisa masuk ke sini adalah operator fakultas ya. Jadi ini yang jumlah-jumlah ini adalah jumlah yang belum di AKM-kan ya. Misalkan fisika juga. Fisika kalau salah ini ada prodi ada yang salah nih. Ini Muhammad Sultan Tahid Perlambang. Dicek lagi ini di 2021 ganjil ada. Di 2021 genapnya ini nggak ada, belum ada ya. 2021 genapnya ini belum ada, mohon dicek lagi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu operator fakultas agar bisa mengecek rekap mahasiswa yang belum dilaporkan ya di setiap semester yang kira-kira AKM-nya belum 100% gitu itu. Nah, itu tolong diperhatikan bahwa karena ini nanti akan berpengaruh kepada rekapitulasi pelaporan prediksi. Itu akan berpengaruh ya. Terus juga untuk masalah dosen, tolong juga dicek lagi secepatnya untuk ya kemarin suratnya saya belum bikin juga karena Bu Ija sekarang lagi kalau ini lagi umroh lagi, jadi belum sempat bikin lagi untuk kemarin itu sudah saya minta ke Bu Ija untuk dibuatkan surat dan lampirannya sudah saya kirimkan juga, tapi kayaknya belum Bu bikin, jadi nanti mungkin akan coba nanti setelah kepulangan Bu Ija mungkinnya dari umroh. Oke, terus Bu Sekretaris, selanjutnya ini terkait yang pelaporan, rekap pelaporan yang ini, monitoring pelaporan.
Nah, ini ada yang isi, ada yang enggak. Untuk yang, bentar. Oh ya. Ini terkait kelengkapan dari data-data dosennya. Ada yang isi, ada yang tidak juga nih. Oh, kalau studinya ini manajemen aja. Saya coba di. Nah, ini saya coba select all. Select all dulu. Terus kelihatan. Oke. Nah, ini bagi yang belum lengkap, tolong segera dilengkapi. Nah, ini ada juga nih, jasa SPK belum serahkan ke jurusan. Nah, ini tolong nanti dilaporkan ke wadek-wadeknya supaya bukan mahasiswa, supaya dosennya itu bisa mengirimkan file yang diperlukan. Nah, di sini ada beberapa yang sudah ngisi, ada juga yang tidak ada. Ya. Mohon Bapak Ibu seluruhnya bisa mengisi ini. Yang belum mengisi, tolong segera diisi. Ya, itu. Nah, ini untuk yang kelengkapan data dosen, seperti itu. Kalau ini sih bisa kapan saja, tapi kalau bisa segera, karena kita sekarang sudah dipantau terkait APT. Jadi kalau Maret 2024 itu habisnya, di bulan Maret kita juga mulai dipantau selama 1 tahun untuk APT-nya. Jadi untuk nanti mempertahankan peringkat itu dipantau 1 tahun sebelumnya, misalnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang belum diupdate, ada juga yang banyak yang belum isi juga ya. Ya, kalau bisa kalau udah lengkap ya diberikan keterangan lengkap seperti ini ya. Nah, itu Bapak Ibu mohon dicek lagi. Oh ya, terus yang terkait ini jumlah mahasiswa baru juga udah semua ya, alhamdulillah sudah semua. Mungkin ini ada PPG yang belum memberikan mahasiswanya. Nah, ini yang untuk yang Perbiah sudah masukkan semua kecuali yang PPG. Yang adab itu juga sama, sudah semua. Maba kelulusannya ya. Lalu atas dakwah juga sama, ini sudah semua. Ya, mahasiswa baru dan juga kelulusannya. Fakultas Ulin juga udah lengkap. Fakultas Sains dan Teknologi juga sudah lengkap. Ini. Nah, di sini ada belum yang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Prodi Sosiologi dan Prodi Administrasi Publik itu belum melaporkan mahasiswa barunya dan lulusannya. Mohon segera dilengkapi. Ya. Siapa tadi ya? Nomor Terus Peggy lengkap. Terima kasih. ada loh. Bahasa kelas B. Oh, pantesan. Bahasa aja dulu. Pak Isan ngobrol Pak Isan. Bentar dulu nih, jadi saya dulu. Udah. Bu Epi, punten Bu Epi. Bu Epi, kita di mute dulu Bu Epi. Oke, tadi saya belum itu. Oke, lanjut ya. Bu Epi mohon di mute dulu Bu Epi. Belum. Pak Isan ya host Pak Isan. Bentar, saya mute. Oke, bentar, udah. Baik, jadi ini pasca KPI belum ya, ini KPI dan juga hukum keluarga ini masih belum diisi ya. Nah, ini terkait mahasiswa baru dan lulusan, mohon segera diisi. Nah, nanti ini sebagai evaluasi untuk nanti LPM ya. Mohon diisi untuk data mahasiswa baru dan juga lulusan ya. Oke, selanjutnya ada monitoring mahasiswa asing. Nah, mahasiswa asing juga nanti ada di APT ya. Mahasiswa asing di sini sudah juga ada di Serbia sudah diisi ya, tapi ada juga yang belum isi ini. Ada beberapa MPI, Pendidikan Agama Islam,
terus PGMI, pendidikan matematika, dan PPG. Ini belum mengisi semuanya. Nah, yang lain alhamdulillah sudah mengisi. Terima kasih pada Bapak atas tarbiyah. Yang belumnya mohon segera diisi. Terus adab di sini BSA belum mengisi ya. BSA belum mengisi. Untuk bahasa baru asing dan juga IPK, rata IPK-nya. Terus untuk fakultas dakwah yang belum mengisi adalah prodi manajemen dakwah ya. Nah, dakwah ini belum mengisi. Jadi rata IPK ini bisa diambil dari AKM, masukkan dulu ke Excel, makanya karena tidak ada itunya, tidak ada menu untuk menghitung rata-rata IPK. Jadi masukkan ke Excel dulu, nanti dirata-ratakan ya. Nah ini nanti untuk fakultas dakwah mohon manajemen dakwah prodi MD untuk segera mengisi. Nah, di Fakultas Syariah dan Hukum yang belum mengisi adalah prodi muamalah. Ya, muamalah ini belum menginputkan data rata IPK-nya. Terus Fakultas Usuluddin juga sudah, alhamdulillah udah ngisi semuanya. Fakultas Saintek juga sudah selesai semuanya. Psikologi juga sudah. Terus, nah FISIP juga ini belum. Ya, FISIP sesuai lagi sama nasib publik. Masih belum diisi ya, mohon segera diisi Pak ya, FISIP. Terus PB juga sudah, alhamdulillah, terima kasih. Pasca sarjana juga sudah ya, ini ada beberapa mungkin di ilmu hukum di PK 2019-2-nya masih kosong, masih 0 ya. Agama Islam 0, lalu ada studi agama juga 0 nih, kenapa 0 ya? Mohon nanti segera diinputkan lagi, diisi lagi. Nah, itu untuk masa asing dan rata IPK. Nah, kalau ini adalah kelengkapan dari profil ya, profil program studi. Ini kalau dilihat di sini ini ada berapa ya jumlahnya? Ini jumlahnya kontrol dulu. Ya, mohon segera ini untuk profil, mohon segera dilengkapi ya bagi yang belum. Mohon segera dilengkapi terkait di sini ada kompetensi lulusan dan lain sebagainya. Mohon nanti diisi ya. Nah, ada email dan soal di sana itu ada standar kompetensi itu untuk melengkapi data itu adanya di kelembagaan. Coba lihat. Lalu kita pilih profil kelembagaan. Lalu nanti ada profil program studi. Nah, ini program studi ini bisa diedit nanti. Misalkan ini. Nah, mohon diisi nanti deskripsi singkat, gelar yang diberikan, lalu ada visi, misi, kompetensi prodi, capaian pembelajaran. Nah, ini mohon segera diisi juga oleh operator fakultas ya yang nah, ini untuk kualifikasi ini otomatis ngambil dari bahan PT. Ini ada juga yang belum masuk ya, ada juga. Nah, nanti saya belum paham kenapa belum masuk, tapi ini tidak bisa diedit. Nggak bisa diedit karena itu langsung ngambil datanya dari bahan PT seperti itu. Nah, ini mohon diisi nanti lintang dan bujurnya. Untuk mengisi lintang bujur ini bisa dilihat di Google Maps-nya. Google Maps. Nah, ini sudah cukup lengkap. Nah, itu terkait data profil ini. Oke, profil ini kalau dilihat di sini ada 65 prodi ya, semuanya sekitar 65 prodian lah, kurang lebih 65 prodi. Oke, terus terkait ini rata masa studi, jumlah DTPR dan rasio mahasiswa dan dosen. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua bahwa kita RMD untuk S1 adalah satu atau berdasarkan PEPA ya tadi, komponen PEPA tadi. Sekarang itu DTPR itu 1 berbanding 40 maksimal ya untuk S1. S2 1 berbanding 20. Nah, untuk S3 1 berbanding 10. Nah, karena itu sekarang DTPR bukan berdasarkan HB ya. Berdasarkan HB.
bentar. 20. Nah, bentar. Jadi kita ada TPR, jadi TPR itu adalah dosen yang mengajar. Dan TPR ini adalah nanti yang dicek adalah yang TS pada saat TS. Ya, tahun sekarang, ya, TS-nya kapan? Berarti kalau sekarang dilihat mungkin TS-nya sekarang ya. 2022 ganjil maksudnya sudah berudah ganjil. Kalau melihat dari sekarang TS-nya itu 2022 ganjil. Nanti kita lihat di sini RMD-nya, tapi kan di sini belum muncul sih, 2022 ganjil belum muncul, jadi baru bisa melihat yang 2021 genap ya. Coba kita lihat dulu. Udah bisa nih, tapi kita belum beres semua. Jadi kita coba aja lihat dulu ya. Nah, pada saat TS di sini usahakan tidak boleh lebih dari 1/40. Nah, di sini bahasa Arab 1/47,45. Nah, ini melihat dari sini ya, Bapak Ibu ya. Di lempiran bahan PT di APT itu, nah di APT ini, nah ini rasio jumlah mahasiswa terhadap rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS. Nah, TS-nya yang ketentuan rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK atau RMDT kurang atau sama dengan 40. Gitu. Jadi S1 itu 40, tapi S2, S3 mungkin tadi masih sama, yaitu 20 dan 10. 20 dan 10. Saya lupa di mana itu. Pasal ada di sini. Nah, jadi kalau ini untuk menghitung ini jumlah yang mendapatkan akreditasi kita masih di atas 3,25 ya. Kita masih aman. Kita masih unggul ya. Insya Allah masih unggul. Rata-rata presentasi penurunan jumlah lulusan, nah ini nanti 30%, tapi alhamdulillah saya cek kemarin masih tidak ada yang lebih 30%, ya, karena penghitungannya itu 5 tahun terakhir, ya, 5 tahun terakhir itu masih belum ada yang lebih dari 30%. Terus untuk ini alhamdulillah kita juga mencukupi, ya, di atas sama dengan 40% atau di atas 40%. Tadi itu yang S3 itu mana ya? S3 itu, nah kalau yang dosen ini untuk yang home base ya, ini sama dengan 5 ya, itu minimal 5 ya kalau untuk home base. Nah, kalau tadi lihat di rasio masa dosen di prodi hukum Islam, nah ini hukum Islam sekarang 3 ininya home base-nya. Jadi nanti masih ada yang kurang, nanti mungkin Pak Ketua akan coba berkomunikasi dengan Pasca ya. Atau nanti dari Pasca siapa yang mau diajukan untuk masuk di home base hukum Islam. Di sini home base hukum Islam baru ada 2 sebenarnya ya. Ada 3 di sana, tapi Pak Deden Effendi almarhum ya. Jadi ini harus ada 3 orang lagi untuk yang home base hukum Islam. Kalau yang lain IAI masalah. Nah, ini tadris bahasa Indonesia ini masih 4 karena ada dosen yang belum pindah. Kalau tidak pindah nanti udah saya coba uruskan. Ini ada 1 orang lagi mungkin yang perlu 1 orang lagi. Alhamdulillah yang lainnya aman. Nah, udah yang lainnya alhamdulillah aman. Tinggal prodi tadris bahasa Indonesia dan prodi hukum Islam. Itu di saat TS-nya itu kurang dari 5 ya. Ini selanjutnya terkait KSP udah Jawa Barat mah. Itu tinggal kabupaten. Baik, selanjutnya ini terkait rasio masa dosen. Nah, ini sebagai patokan saja ya. Jadi kalau di sini ada
Terus ada adab dan humaniora ya. Ini ada rasio mahasiswa dosennya di atas 40 ya. Ini mohon untuk menambahkan dosen yang mengajarnya karena di sini TPR itu adalah dosen yang mengajar ya. Jadi supaya mengurangi ya bisa menambahkan rasio dosen yang mengajar di sini. Ini bahasa Inggris di atas 50 semua ya ini di 2021 genap. Nah, ini bisa dilihat. Terus yang ada yang juga yang belum diisi, Pak ini ya, tolong manajemen dakwah nanti diisikan mahasiswa dosennya. Terus ada MHU nih ada 2020 ganjilnya nggak ada ya, nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Lalu ini juga sama ilmu hukum, kenapa ini nggak muncul? Kalau nggak muncul biasanya itu tidak ada dosen yang mengajarnya. Ya. Dosen mengajarnya belum diinputkan. Nah, tolong segera diisi ya. Dan masih ada waktu lagi 5 hari lagi nih, tolong segera diisi ya. 5 hari lagi untuk perbaikan pelaporan. Nah, ini yang kosong-kosong ini, yang kosong tidak ada rasio mahasiswa dosennya, biasanya ada yang belum dimasukkan kelas dosen di kelas perkuliahannya. Terus, nah ini juga elektro, ini masih 1/56 ya, 1/52, 1/40. Nah, usahakan segera diperbaiki agar diturunkan. Terus akuntansi syariah juga ini 43,8 di 2021 genap. Ya, kalau bisa diperbaiki silakan perbaiki. Nah, terus ini pasca ya, pasca juga ini kalau di TS sih aman ya, TS kalau di TS di sini. Tapi kalau ada yang beberapa yang belum aman ini 1/23. Maksudnya maksimal 1/20 untuk S2. Ini yang MPI juga sama. Ini nih, ini di TS-nya ya. Oh, ini TS-nya ini 1/21 juga nih. Ini masih belum aman, harusnya di bawah 20. Ini ada juga RMD-nya kosong. Nah, biasanya ini dosen mengajarnya belum dimasukkan ya. Nah, 2022 untuk prodi PAI 2022 kosong. Terus hukum Islam di 2022 juga kosong. Itu kayaknya belum masukkan dosen yang mengajarnya. Pendidikan agama S3 di 2020 ganjil juga ini kosong ya. Mohon segera dimasukkan ya. Dan ini untuk perhatikan untuk PI ini di atas 37 ya. Ini di atas 10. Terus jangan sampai di atas 10. Mohon dicek lagi bahwa ini harus 10 ya, maksimal 10 untuk S3. Ini merah semua PI, hati-hati ya. Mohon diperhatikan lagi kalkulatornya. Nah, ini mungkin di agama-agama di 2019-2 kelebihan 0,24. Nah, bisa ditambahkan lagi dosen yang mengajarnya seperti itu. Itu mungkin terkait beberapa yang belum melengkapi, mohon segera melengkapi bagi yang belum menginput data di sini ya. Dan juga mohon segera diperbaiki data-datanya ya. Karena kita ada waktu lagi, masih ada waktu 5 hari lagi ya, 5 hari lagi. Mohon segera diperhatikan. Kalau bisa dilemburkan, mungkin Bapak Wadek bisa menginstruksikan untuk lembur. Nah, waktunya sekitar kita 5 hari lagi untuk perbaikan pelaporannya. Seperti itu. Terus ya untuk ini AKM di 2022 atau 2021 genap ya. 2022 ganjil. Itu sekarang itu di Neofeeder untuk menghitung AKM ya. Mohon diperhatikan karena sekarang yang sudah lulus itu akan terhitung kembali. Jadi nanti jadi banyak, jadi bengkak ya, untuk rasio mahasiswa dan dosennya. Jadi itu mana ya, kita lihat. Ini Bapak Ibu yang sudah menghitung AKM di 2022 genap ya.
Misalkan tadi contohnya apa ya? Prodi apa? Prodi. Nah, ada yang lebih kan, kelebihan ya, kelebihan. Jadi bengkak jumlahnya, ada yang sampai 2000 berapa gitu ya. Nah, itu karena di yang AKM yang sudah lulus itu dihitung kembali. Jadi ini ada kemunduran fitur, harusnya tidak dihitung ulang ya. Nah, jadi kalau mau jangan lewat hitung AKM ya. Ya, Pak Ibu bisa masuk ke integrator ya. Nah, di integrator itu ada download AKM ya di sini nih. Download AKM ini adalah mengambil data dari Salam ya. Jadi nanti dalam bentuk Excel, terus nanti diimport ke dalam AKM ini. Supaya tidak jadi banyak ketika kita menggunakan hitung AKM ini ya. Nah, kan di sini ada perkuliahan. Nah, di sini ada hitung aktivitas perkuliahan mahasiswa ya. Nah, kalau dengan ini sekarang hati-hati. Jadi yang sudah lulus juga ini akan terhitung kembali. Makanya mohon diperhatikan kepada operator prodi ya. Ketika menghitung ini mohon dicek lagi. Yang sudah lulus itu jangan dihitung kembali atau nanti dihapuskan di AKM ini ya. Nah, jadi sekarang ada yang udah terlanjur dihitung. Nah, tolong dicek lagi. Bisa dihapuskan di sini ya. Bisa dihapuskan. Nanti ininya semesternya sesuai dengan yang berjalan ya. Ini bisa dihapus. AKM-nya itu bisa dihapus kalau misalkan ada yang terhitung kembali ya, seperti itu. Ya, mungkin ada dulu pertanyaan Bapak Ibu. Ya, Pak Isan. Habib Pak Isan. Adang, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang paling hangat, yang barusan kata Pak Isan kan, betul. banyak yang terhitung yang udah lulus itu terjadi di Adab ini ya. Ya, betul. Terutama yang SI itu. Nah, setelah coba kita hapus, itu pas di checkpoint jadi muncul di data yang belum di set AKM, Pak Isan. Oh iya, betul. Jadi masalahnya muncul lagi gitu. Ya. Nah, itu bagaimana solusinya? Ada masalah Kemudian, soalnya. Terus. Tadinya jadi nggak akan jadi 100% dong kalau gitu. Iya benernya. Iya kan? Coba kita lihat dulu lah. Jadi kalau ketika dihapus lalu di checkpoint lagi, itu jadi muncul di data mahasiswa yang belum set AKM. Iya karena iya betul. Kemudian ternyata yang tadi kan betul yang sudah lulus ya. Betul. Ternyata begini Pak Isan, data-data yang sudah kita luluskan itu banyak yang hilang gitu. Hilang lagi gitunya enggak? Banyak yang hilang. Jadi status sudah lulus misalkan periodenya hilang gitu. Padahal kan ngisi periode itu berbintang ya. Jadi wajib, nggak mungkin kita nggak isi ketika meluluskan kan gitu. Nggak akan tersave. Kecuali kayak yang tidak berbintang itu mungkin ya. Nah, lalu yang kedua masalah yang tadi itu, yang masalah rasio dosen itu kalau saya baca di peraturannya, yang ini ya. Itu kan di pasal 2 itu peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ya, nah, ditetapkannya itu 12 Mei 2022. Artinya si rasio dosen 1:40 ini dari 22 ke sini, Pak Isan. Ya, harusnya. Artinya tidak berlaku mundur. Ya, betul. Itu kan? Ya. Jadi artinya saya kira yang di bawah 2022 itu dalam tanda rasio di atas 1:40 masih aman gitu. Masih aman, ya betul. Daripada ngakal-ngakali masuk nambahan dosen gitu. Betul. Ya kan? Ya kalau saya baca peraturannya ini betul. Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Nah, ditetapkannya itu kan 12 Mei 2022. Artinya itu masuk di genap ya. Di genap 2122 gitu. Artinya di genap 21 mulai genap 2122 berlaku itu sampai ke depan ke sini. Kalau yang sebelumnya mungkin belum diberlakukan 1:40, yang dulu kan 1:60 ya. 1:60 betul. 1:60. Mungkin juga termasuk, tapi yang ininya yang penurunannya itu berarti masih berlaku 20%, Pak Isan. Ya, kalau bukan 30% gitu. Kalau sebelumnya mahal betul. Ya. Kalau lihat dari
dari peraturannya gitu. Kalau ini kan Ya, mungkin tapi kalau kalau sekarang kan mau udah mulai dirapihkan, ya. Kalau ini mulai kan. ya. Betul. Nah, yang jadi masalah itu yang tadi Pak Isan, yang ketika di delete AKM-nya munculnya di Ya. yang belum di set AKM gitu. Statusnya itu statusnya hilang juga gitu. Statusnya. Ya, status lulusnya hilang juga. Banyak data yang ya mungkin kalau waktu pengalaman di Neofeeder waktu pertama kali juga kan banyak data mahasiswa yang hilang ya. Ketika terus disinkronisasi muncul lagi. Nah, mudah-mudahan ini juga begitulah setelah disinkronisasi. Karena ada juga laporan-laporan dari alumni kok yang tadinya udah ada nomor ijazah, saya jadi nggak ada nomor ijazahnya gitu. Oke. Ya, baik. Ya, begitu Pak Isan. Masih Pak Endang ya untuk pertanyaannya tadi ya mungkin tadi betul ya untuk yang masalah rasio masa dosen ya kalau tadi mau untuk susah mengakal-akalinya ya udah nggak apa. Jadi sebelumnya memang 1/60. Tapi kalau untuk yang Mei ke atas itu 1/40 aja mungkin gitu ya kadang ya. Tapi kalau mau diperbaiki ya bagus juga silakan. Bagusnya kalau mau diperbaiki dan bisa silakan diperbaiki. Kalau itu juga nggak apa-apa. Yang penting pada saat TS ketika diberlakukan itu sudah 1/40 ya itu ya. Betul Pak. Ini tuh ya. Ya. Jadi masukannya makasih ya untuk tadi ya bukan masukan sharingnya juga terkait tadi AKM ya. AKM tadi emang sekarang nggak tahu itu fiturnya atau ada beberapa yang jadi terjadi kemunduran ya, dan juga mungkin itu juga ketika masukin password akun ini ya, akun Universitas. PT ya, universitas itu juga jadi kosong ya, jadi nol. Nah, itu juga saya udah tanyakan katanya nanti ya itu ada muncul page lagi katanya, page terbaru. Jadi ya, mungkin ada perbaikan lagi lah. Ini tim pengembangnya masih Ya, tapi Ban PT kan nggak mau tahu dengan itu Pak Isan. Ya, benar betulnya itu. Bingungnya itu sebingungnya itu. Udah ya Pak, Pak Dadang ada yang belum terjawab tadi, udah ya? Dan juga masukannya mungkin tadi memasukkan ya, sudah masukkan. Iya Pak Isan. Oke ya. Oke, ada lagi yang kira-kira mau sharing, kita mau menambahkan terkait tadi pelaporan. Dan juga mohon tadi yang belum ngisi mohon diisi ya, segera diisi, dan bagi yang belum selesai perbaikan pelaporannya mohon segera diperbaiki. Khususnya untuk AKM ya, untuk AKM yang tadi prodi MPI S2 ya, dan prodi IAT S2, mohon itu belum 100% AKM-nya ya. Nah, waktu kita sekarang tinggal 5 hari lagi ya, mohon segera diselesaikan ya, seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira apa yang lain? Ayo, mungkin ada yang belum selesai, mohon segera diisikan, mohon diingatkan ya pada operator fakultas, mohon diingatkan juga ke yang lain, dan juga mungkin yang ini mohon segera dicek lagi ya. Nah, yang ini bukan. Nah, yang ini ya, rekap mahasiswa yang belum dilaporkan, mohon nanti didata oleh operator fakultas ya. Fakultas untuk mengecek ini. Jadi ini ada beberapa nih, BPKI 1 orang lagi di 2020 genap, itu ada AKM yang belum dimasukkan. MPI S2 2020 genap, itu ada 2 orang lagi ya, seperti ini. Nah, 2 orang ini belum di AKM kan ya, contohnya ini. Jadi ini nyangkut jadi 99% ya. Seperti itu. Untuk yang itu ya aman ya, untuk yang PIN alhamdulillah aman ya. Jadi tidak ada yang tidak memenuhi masa studi karena sudah diajukan perpanjangan studinya. Jadi yang 2015 angkatan 2015 untuk S1 dan S3 dan angkatan 2018 untuk S2 itu harus lulus di akhir Februari ya.
harus dipasangkan, segera dipasangkan ya Bapak Ibu ya. Dipasangkan karena nanti takutnya khawatirnya setelah sekarang bulan Maret itu nanti tidak bisa atau nanti ada keterangan tidak memenuhi masa studi ya. Menurut aman ya untuk PIN-nya ya. Untuk PIN 2015 untuk S1 S3 dan PIN untuk 2008 S2 untuk 2018 itu sudah dipasangkan ya, tidak ada lagi pemasangan setelah Maret ya, seperti itu. Mohon segera dipasangkan ya. Baik Bapak Ibu, cukup kira-kira ya. Dan jadi yang belum selesai, yang belum mengisi datanya, ditunggu paling lambat besok ya. Nah, besok paling lambat lah. Misalkan bisa menginputkan data-data yang belum selesai. Ini ada yang beberapa prodi. Nah, bagi yang kosong kalau rasio masa dosennya, segera memasukkan data mengajarnya ya. Saya cek di sini yang mengajar itu contohnya tadi yang kosong ya, tadi yang kosong itu ini ya, ini prodi SAA di 2020 ganjil. Coba kita lihat. SAA di 2020 ganjil. Ini kelas perkuliahan. 2020 ganjil. Terus studinya studi agama. Ya, udah masuk tapi ya di sini ya. 2020 ganjil betul ya, 2020 ganjil. Kayaknya udah muncul ya 2020 ganjil. Nah, kita lihat SAA 2020 ganjil udah ada belum? 2020 ganjil. Studi agama. Oh, ini ada, ini udah ada. Ya, di sini udah ada nih. 1 berbanding 7,16 ya. Ganjil 2020 ganjil. Ini 2020 ganjil untuk SAA. Ada ya tadi ya, 1 berbanding. Nah, 2020 ganjil ada sebenarnya Maya. Ini mungkin belum diinput ini Maya. Nah, kalau yang belum diinput silakan segera diinputkan ya. Tapi di sini udah muncul ya, harusnya udah muncul nih. 1 berbanding 7,16 ya. Nah, ini pendidikan Islam 1 berbanding 25 kalau yang. Nah, kita coba lihat di sini ya untuk yang ganjil 2022. Nah, usahakan nah ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab 1 banding 47. Usahakan dikurangi lagi, ditambahkan lagi dosen yang mengajar. Nah, ini baru ini 1 banding 51 untuk prodi manajemen. Oh, 2100 ya. Ini tolong nanti dicek lagi ya. Biar banyak mungkin yang harus dihapusan ya. Ini 2100. Berbanding 51 soalnya. Iya betul Pak Ihsan. Ya, betul, yang saya salahnya yang dihitung lagi ya. Yang dihitung lagi. Oke. Jadi yang udah lulus masuk lagi ke Pededikti Pak. Oke, nanti dihapusan ya. Pak. Ngepet ya. Siap. Oke. Tadi juga sama nih, ini prodi bahasa Amerika bahasa Arab 1 berbanding 145 nih. Tolong segera ditambahkan dosen penghitung rasionya ya. Ini cuma 1 ya. Di sini penting bahasa Arab. Tapi ini 14 ya. Mungkin ada kesalahan gimana. Ini cuma 1. Oke, nanti cek lagi. Mungkin ada yang belum dimasukkan data dosennya ya. Nah, kalau yang lain mungkin karena belum dimasukkan AKM dan juga dosen mengajar, jadi tidak akan muncul. Yang 1 banding 42 untuk psikologi, mungkinnya sama ya, ini apakah non-aktif dihitung lagi, ya, atau yang lulus dihitung lagi atau tidak. Nah, ini sosiologi, 1 banding 58, juga nanti tolong dicek lagi. BKI gimana Pak Ihsan? BKI, kita lihat, ini BKI nih. Belum nih 1 banding 3, AKM-nya belum masuk ya. Yang 2022 ganjil gimana? 2022 ganjil. Nah, ini belum masuk. Kalau yang tipe 2-nya gimana itu Pesan? Udah bisa? Perbaikannya? Iya. Kita lihat dulu.
Udah, udah bisa perbaikan Udah bisa. laporan Iya, tipe 2 udah terkait bisa. dengan itu mahasiswa yang tidak ada di PDDikti itu. Oh, yang tipe 1. Tipe satunya itu mah ya. Oh iya, tipe 1, iya tipe 1. Tipe 1 teh udah Pak, tuh udah setuju dah. Masukan perbaikan laporannya tidak ada lagi nih. Ya, setuju Pak, udah. Udah dibuka ya Udah untuk dibuka, perbaikan. silakan ya. Udah dibuka Pak tuh. Tipe 1 yang tipe 1 mananya? Ya udah, mungkin udah dibuka Pak. Nanti saya cek lagi. Kalau saya itu kalau yang diusulkan, yang kemarin diusulkan udah dibuka tuh, nggak ada lagi soalnya. Nah, tolak ada nggak? Ya, jadi sudah bisa dieksekusi ya dari sekarang. Ya, coba Pak, silakan coba Pak. Ya. Mohon pesan. Siap, sampai Pak. Kita Pak Ibu ada yang sampaikan lagi? Kalau yang tanyakan boleh. Ini pelaporan PAIS 2 udah ya, Pak. Ya kayaknya udah dibuka nih. Kalau pelaporan PAIS 2 juga sama, udah dibuka. Silakan dicek lagi Pak, dicoba ya. Jika belum nanti saya coba cek lagi. Tapi kalau dari sini yang diusulkan semua di sini udah disetujui itu. Oke, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan atau mau didiskusikan? Cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi waktunya maksimal 12 Maret ya untuk perbaikan-perbaikan. Mohon segera diperbaiki dan dimasukkan data-datanya di dalam link yang sudah diberikan ya di grup operator. Nah, terus untuk dosen juga sama, ini tolong dilengkapi seperti gelar profesor ya, untuk yang sudah gelar profesor segera diajukan ya, segera diajukan untuk diupdate ya. Dan juga bagi dosen-dosen yang itu yang PBA bukan PBA, BSA ya. Pak Dadang itu yang ada masih ada SAG dan S2-nya memang belum diupload. Jadi gelarnya ada yang SAG itu ya. Udah beres Pak Dadang ya, itu yang BSA itu masih ada yang beberapa yang belum diupdate. Nah, di sini ini ada beberapa kolektor, ini ada ijazah S3. Nah, sama juga ijazah S3 juga segera dilengkapi ya, segera diupload. Nah, untuk mengupload bisa oleh operator fakultas ya. Fakultas juga bisa mengupload untuk perbaikan data dosen. Silakan diupload oleh operator fakultas ya. Untuk Nah, ini ada juga beberapa yang belum lengkap. Nah, bahasa Inggris untuk SPI juga nanti ada beberapa dari bahasa Inggris, SPI, sosiologi. Nah, ini ada beberapa yang belum diupdate statusnya jadi meninggal, ada juga ya. Dan juga masih muncul di sana ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu mohon bantuannya, mohon kerjasamanya terkait update data dosen, terus update data AKM tadi mahasiswa ya. Dan jangan lupa angkatan 2015 untuk PIN segera dipasangkan untuk sekarang ya. Gitu. Bapak Ibu mungkin ada yang sampaikan sebelum kita tutup? Ya, jadi mohon di-update lagi ya Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang disampaikan? Kalau tidak ada, cukup mungkin pesan. Ya, nanti kalau ada apa-apa tinggal di WA saja lah. Siap, boleh, siap. Ada. Siap ya, turun. Baik, atau kalau gitu, terima kasih untuk semua operator, para wakil dekan yang masih hadir mungkin ya, atau yang sudah meninggalkan ruangan ya. Lalu para wadir atau para ketua jurusan yang sudah berkenan hadir pada acara monitoring evaluasi prediksi hari ini. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, urusan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun Bapak Ibu ya, nanti kita kontak-kontakan di Kita tiktokan di WA. ya, di grupnya dan oke. Atur nuhun Pak Ihsan. Saya Pak, mohon. Sedayana mohon. Assalamualaikum Pak Ihsan. Saya Pak, mohon. Paisan pamit, Paisan. Sami-sami mohon. Kita Mangga. Ya,